Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan presentasi makalah walaupun secara virtual. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah nanti. Yang kami hormati Ibu dosen Ibu Rizdiani selaku pembimbing mata kuliah agama dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun tujuan kita melakukan Zoom ini untuk melakukan presentasi makalah yang berjudul penyebab terjadinya syirik. Sebelum ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan, NIM 17. Untuk selanjutnya, silahkan. Nama saya Ubaidillah Hafid Nabil dari Prodi Penjas, Fakultas Ilmu Kesehatan, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Lukman Abdul Aziz, Prodi Penjas, Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan, NIM 02. Terima kasih teman-teman telah memperkenalkan dirinya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan melakukan presentasi makalah yang akan terlebih dahulu disampaikan oleh Saudara Ubed. Untuk Saudara Ubed, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan. Mas Lukman, bisa share screen-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan hidayahnya, limpahan rahmatnya hingga kita dapat mempresentasikan tugas agama dari Ibu dosen Bu Rizdiani. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini, dari zaman yang gelap gulita hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini, dari zaman onta berkaki 4 hingga zaman Toyota beroda 4. Oke, Mas Lukman, tolong di scroll ke bawah. Oke, pertama, syirik sendiri memiliki arti dalam bahasa, yaitu mempersekutukan. Dan secara istilah, ialah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Seorang musyrik melakukan sesuatu perbuatan terhadap makhluk, manusia maupun sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, atau melakukan perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hambanya, kecuali dosa besar seperti syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni
dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Selanjutnya, penyebab terjadinya syirik, silakan Saudara Lukman untuk mempresentasikan yang pertama. Saya serahkan kepada Saudara Lukman. Ya, terima kasih Saudara Ubed yang telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan tentang penyebab terjadinya syirik. Ya, langsung saja. Ada 3 sebab fundamental munculnya perilaku syirik, yaitu al-jahlu, kebodohan, da'ful iman, lemahnya iman, dan taklid, ikut-ikutan secara membabi buta. Ya, yang pertama yang saya jelaskan ini al-jahlu. Karenanya masyarakat sebelum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah, sebab mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dalam kondisi yang penuh dengan kebodohan itu, orang-orang cenderung berbuat syirik. Karenanya, semakin jahiliyahnya suatu kaum, bisa dipastikan kecenderungan berbuat syirik semakin kuat. Dan biasanya di tengah masyarakat jahiliyah, para dukun selalu menjadi rujukan utama. Mengapa demikian? Sebab mereka bodoh, dan dengan kebodohannya mereka tidak tahu bagaimana seharusnya mengatasi berbagai persoalan yang mereka hadapi. Ujung-ujungnya para dukun sebagai narasumber yang sangat mereka agungkan. Selanjutnya, agar Saudara Ilham untuk menjelaskan tentang da'ful iman. Gimana itu da'ful iman dan penjelasannya tentang penyebab terjadinya seperti apa. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Saudara Ilham. Terima kasih untuk Saudara Lukman. Tolong itu di-scroll ke bawah lagi, Mas. Ya. Biar kelihatan semua. Ya, makasih, Mas. Ya, sama-sama. Untuk yang kedua, da'ful iman atau lemahnya iman. Seorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat, sebab rasa takut kepada Allah tidak kuat. Lemahnya rasa takut kepada Allah ini akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu untuk menguasai diri seseorang. Ketika seseorang dibimbing oleh hawa nafsunya, maka tidak mustahil ia akan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik, seperti memohon kepada pepohonan besar karena ingin segera kaya, datang ke kuburan para wali untuk minta pertolongan agar ia dipilih jadi presiden, atau selalu merujuk kepada para dukun untuk supaya penampilannya tetap memikat hati orang banyak. Untuk selanjutnya kepada Saudara Ubed dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Lukman dan Saudara Ilham yang telah menyampaikan penyebab-penyebab terjadinya syirik yang pertama dan kedua. Oke, saya akan mempresentasikan penyebab terjadinya syirik yang ketiga, yaitu taklid. Al-Quran selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 28 yang berarti, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka mengikutinya juga? Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam surat Al-Maidah ayat 104. Yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka pun menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati. Bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikutinya juga, nenek moyang mereka? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari tugas ini. Bila ada kurangnya itu dari kami, bila ada lebih-lebihnya itu dari Allah, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat ungdur maqala wala tangdur man qala. Syukron, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menjelaskan presentasi makalah penyebab terjadinya syirik ini. Dan terima kasih juga untuk kepada Ibu dosen dan untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi makalah kami ini. Dan untuk yang ingin bertanya, boleh bertanya di grup WhatsApp atau di kolom komentar YouTube. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai